Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada segenap rekan-rekan mahasiswa IAI Al-Qadiri di Jember, yakni kepada kelas 6C, dan juga pengampu mata kuliah telaah materi akidah dan akidah akhlak, yakni kepada yang mulia kepada Bapak Fikri Fahrihin MBD. Di sini kami mewakili kelompok 3 yang mana akan menelaah materi akidah akhlak kelas 9 yakni yang pertama, bab pertama yaitu tentang iman kepada hari akhir. Untuk sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan KI dengan KD-nya terlebih dahulu, yang mana ada di dalam KI-nya ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk KD-nya yakni menghayati kebenaran akan adanya hari akhir, menunjukkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir, memahami hakikat, dalil atau bukti, tanda-tanda dan hikmah beriman kepada hari akhir, mengomunikasikan dalil akli dan dalil nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir, dan sebagainya. yakni pengertian dari beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Dunia hanya tempat menguji manusia, apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah dan mau berbuat baik karena Allah, maka kelak di akhirat akan bahagia, yaitu masuk surga. Begitu sebaliknya, jika manusia selama hidupnya dia tidak mau beribadah kepada Allah dan enggan berbuat baik, maka akan mengalami kesengsaraan dan siksaan, yaitu masuk neraka. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir, yakni golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, juga disebut mulhid, yakni tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah. Dalil beriman kepada hari akhir, yaitu dalil yang pertama adalah dalil akli. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan, kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah semata. Semua makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini.
Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir. Untuk dalil naklinya yaitu ada pada Al-A'raf, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Baiklah, bilakah terjadinya, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Dan juga ada pada Quran surah Al-An'am ayat 134, yakni innama tu'aduna lati wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Quran surah Al-An'am ayat 134 dan sebagainya. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yakni yang pertama alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Yang kedua yaumul ba'ts, yaitu hari bangkit manusia dari alam kuburnya. Yang ketiga yaumul hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Yang keempat yaumul hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang kelima yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang kelima sirah, yaitu jalan menuju surga. Yang ketujuh yaumul jaza atau hari pembalasan, yakni yang mana ada surga dan neraka. Untuk selanjutnya tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Yang pertama tanda-tanda kiamat sugro, antara lain hancurnya dunia, banyaknya kemaksiatan, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah ataupun malu. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jemaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas dan sebagainya. Tanda-tanda yang kedua, tanda kiamat kubro. Maksudnya di sini tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah dan akan terjadi pada saat mendekati hari akhir, antara lain turunnya Dajjal, munculnya bintang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat, tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materinya. Sekarang saya akan mereview dari materi tersebut atau menelaah yang mana dari bab 1 yang menjelaskan tentang pengertian hari akhir, dalil hari akhir dan peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Penjelasannya pun dilengkapi dengan dalil akli dan dalil nakli. Pada dalil nakli ini mencantumkan dalil Al-Quran
Dan namun pada buku ini tidak ada mencantumkan dalil yang bersumber dari hadis. Eh, Sebaiknya buku ini juga harus mencantumkan dalil hadis karena Rasulullah eh, banyak membahas tentang hari akhir dengan para sahabatnya. Kemudian pada pembahasan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir terdapat penjelasan yang tidak menggunakan dalil. Sebaiknya buku tersebut menambahkan beberapa dalil yang beberapa dalil dalam penjelasannya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Eh, Mungkin akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Mas Amrullah, yang mana saya di sini untuk melanjutkan telaah materi akidah akhlak yang mana ada di bab 2, yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri. Langsung saja di sini di bab ini, indikator pencapaian kompetensi yaitu menghayati dan meyakini kebenaran perintah agama untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, menghayati dan meyakini keberadaan perintah agama untuk kerja keras. Selanjutnya, yang ketiga, menghayati dan meyakini kebenaran perintah agama untuk kreatif. Yang keempat, menghayati dan meyakini kebenaran perintah agama untuk produktif. Di sini lumayan banyak di dalam indikator. Di dalam bab ini juga disertakan ayat-ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Di sini juga untuk menguatkan, meyakinkan kepada peserta didik bagaimana untuk memahami di dalam akhlak terpuji pada diri sendiri. Juga disertai ayat. Ayatnya di atas ada 2 ayat. Ada surat Ar-Rahman ayat 33 dan di surat Al-Mujahadah ayat 11. Di sini juga dicantumkan perintah kisah Ibnu Hajar, yang mana Ibnu Hajar, ulama bernama Ibnu Hajar Al-Qasim, pada mulanya ia adalah seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, ia belum juga paham. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun mohon kepada Allah. Dia pun memohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati, sang kiai membolehkan Ibnu Hajar pulang sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti belajar, seperti itu. Di sini juga bisa seorang guru menjelaskan secara detail di dalam kisah Ibnu Hajar supaya memberi motivasi yang besar kepada peserta didik. Di sini juga di dalam bab ini ada pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan atau keahlian yang dimiliki seorang atas ilmu tertentu dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi di sini juga dicantumkan bagaimana kita mencari ilmu dan bagaimana keuntungan orang yang berilmu. Di sini juga dicantumkan hadis-hadis dan juga ada ciri-ciri golongan manusia tentang ilmu. 4 golongan manusia tentang ilmu.
Di sini juga dicantumkan rojulun yarid wa yazid, artinya orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Di sini ada 4 kata-kata. Yang kedua, rojulun yazid, yazid, yadari ayyadari, artinya orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ini juga bisa menjadi motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, rojulun yarid wa yarid anhulluh yarid, artinya orang yang tidak tahu tapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat, rojulun yarid yadari annahu la yarid, artinya orang yang tidak tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ini sebagai pedoman pada peserta didik agar semangat untuk dalam mencari ilmu. Di sini juga ada dalil perintah berilmu di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, bentuk-bentuk ciri orang yang berilmu di sini juga dicantumkan. Jadi buku ini memang cocok untuk peserta didik di materi akidah akhlak untuk kelas 9. Di sini juga kita kiat-kiat menjadi orang berilmu. Selanjutnya ada perilaku orang yang berilmu, dampak positif orang berilmu, seperti itu. Di sini juga ada materi kerja keras, pengertian kerja keras, dijelaskan juga dalil perintah kerja keras, bentuk ciri-ciri kerja keras, cara-cara bekerja keras, ciri-ciri bekerja keras, dampak positif bekerja keras. Di sini juga ada selain bekerja keras juga ada dalil perintah kreatif. Jadi ketika kita mempunyai kreatif itu sangat bernilai di diri kita. Di sini juga ada ciri-ciri orang yang kreatif, cara membiasakan diri berkreatif, perilaku yang mengembangkan sifat produktif. Di sini dampak positif sifat-sifat kreatif. Bentuk ciri-ciri orang yang produktif, terus cara-cara membiasakan diri bersifat produktif, perilaku orang yang produktif, dampak positif sifat produktif, seperti itu. Di sini juga ada yang namanya inovatif, ada dalilnya juga disertakan supaya peserta didik tidak ragu di dalam inovatif di sini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari bab 2 ini tentang perilaku. Di bab 2 ini tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fauzan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk yang sekarang, yaitu mengenai kodok dan kodar. Di sini saya akan mereview tentang buku yang ada di kelas 9, yaitu tentang materi kodok dan kodar. Di sini sebelum saya mereview, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kodok dan kodar dalam buku paket kelas 9.
Di sini secara bahasa pengertian qada dan qadar adalah qada di sini adalah ketetapan, ketentuan, keputusan dan kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan. Di sini disimpulkan bahwasannya qada itu adalah sebuah ketentuan atau ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Secara istilah qada adalah ketetapan, ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali sampai atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya. Di sini yang selanjutnya itu mengenai qadar. Sejarah bahasa artinya kepastian. Kalau tadi pengertian dari qada itu adalah ketetapan atau ketentuan, sedangkan qadar itu adalah apa? Artinya adalah kepastian atau peraturan dan ukuran. Qadar menurut istilah dalam buku di sini yaitu yang saya pahami adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ketetapan qada dan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradatnya. Untuk yang selanjutnya itu mengenai dalil, yaitu di sini ada di Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia kepada Allah. Ar-Ra'd ayat 11. Di sini maksud dari ayat yang tadi yaitu adalah takdir manusia itu dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usaha atau ikhtiar atau berusaha yaitu bagus, biasanya takdirnya bagus. Berarti untuk menjadi bagus, berhasil hidup perlu adanya usaha yang dilakukan. Artinya selain ada takdir, di sini juga ada ikhtiarnya manusia untuk bisa merubah yang biasanya bagus tidak dibaguskan oleh Allah menjadi dibaguskan lewat ikhtiar dan doa kita begitu. Dan juga ada di Al-Ahzab ayat 36. Untuk selanjutnya yaitu mengenai macam-macam takdir. Di sini ada dua, yaitu ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Di sini mengenai takdir mubrom yaitu ada pengertiannya itu tidak dapat dibantah dan ditawar oleh manusia. Sedangkan untuk takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh hamba atau manusia. Contohnya seperti rizki dan jodoh itu bisa gitu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh qada dan qadar. Di sini juga ada tapi agak banyak di sini saya yang mau baca. Untuk selanjutnya perilaku beriman kepada qada dan qadar. Di sini berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan ikhtiar, yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan ikhtiar atau usaha. Yang kedua yaitu menyerahkan kepada persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang dikatakan syukur. Yang keempat yaitu selalu takwa kepada Allah dan menjauhi larangannya, yaitu qanaah atau rela atau menerima pemberian Allah, tahan godaan atau yang dikatakan dengan sabar begitu. Untuk review yang ada di sini yaitu mengenai bab ini, yaitu sudah bagus bukunya mengenai tentang materi-materi yang sudah ada di buku ini sudah bagus, untuk simple dan tapi sangat berisi, sangat mudah dipahami oleh siswa.
selain ada materi, di sini juga ada motivasi-motivasi yang bisa menarik siswa untuk membaca. Namun di sini kekurangannya yaitu terletak pada di sini ada macam-macam takdir, yaitu macam-macam takdir itu ada dua, yaitu ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Di sini kurangnya dalil yang ada di takdir, macam-macam takdir begitu. Dan juga kurangnya apa di sini? Di sini yang saya pahami itu terlalu banyaknya gambar-gambar atau apa ya, kayak yang kartun-kartun gitu, bukan yang mencerminkan tentang kejadian kodok dan kodar gitu ya. Sedangkan untuk gambar yang kodar dan kodar itu sedikit begitu, lebih banyak kepada variasi-variasi, sehingga terlalu apa ya, terlalu banyak gitu, terlalu padat. Dan kekurangannya di sini juga kurangnya apa, motivasi siswa. Motivasi di sini untuk menarik siswa itu membaca. Karena apa? Walaupun di sini materinya itu sudah simple tapi sangat detail, di sini juga materinya dalam bukunya itu ada apa? Ada kayak permasalahan kayak kata itu, kayak ayo bertanya gitu. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati gambar, itu juga ada banyak mengenai tabel-tabel yang menurut saya itu tidak perlu, tapi juga harus diubah dengan cara memotivasi siswa. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.